mengajarkan pada 4 hal pilihan manusia. Dikatakan wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Kan agama itu katanya paling penting, harga mati. Kok kenapa ditempatkan yang paling belakang, enggak awal gitu? Kita memilih dengan wanita yang beriman, itu kita dapat 1, nilai 1. Agama tadi. Agama. Tapi kalau dia sama-sama beragama, ternyata cantik, tambah 0 di belakangnya. 10. Iya. Tapi kalau ternyata sudah sesama Islam, cantik, ternyata dia keturunan ulama atau keturunan ringan, tambah 0 lagi, jadi 100. Kalau ternyata dia sudah cantik, dia keturunannya ulama, ternyata dia juga kaya, ditinggali banyak warisan, berarti 0-nya 1 lagi. 1 lagi berarti 1000. Perfect itu. Perfect. Dan di hari ini kita masih dalam tema Sound from the Soul. Kita akan bahas tema-tema yang tentunya bikin baper banget. Tema kali ini arep nyanding tresno kalah karo bondo. Kenapa kita angkat? Karena ini udah umum gitu. Udah ngapel gitu, udah seneng, kadang orang tuanya nggak suka, soalnya kurang sugih. Yang lebih parahnya lagi kadang sudah dilamar. Karena sudah dilamar, kadang si wanitanya itu kenal laki-laki yang lebih tinggi lah, lebih sugih, nggak jadi gitu. Sudah pacaran sejak SMP, SMA, kuliah jadi dokter, ternyata ada kenalan yang lain. yang lebih. Nah, sebenarnya itu pertimbangan dalam menikah itu seperti apa, Tat? Apa yang cari yang sugih kayak gitu atau yang gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa yang di Blora Hijrah dan ini di Vertizon TV. Alhamdulillah. Jadi begini Bang Tahan, sebagaimana kita ngerti semuanya, Islam itu adalah agama yang proporsional banget. Bahkan dalam memilih masalah pasangan pun itu juga sangat manusiawi banget. Meskipun nanti akan ada penekanan gitu. Sebenarnya tidak menjadi masalah bila orang itu menikah pertimbangannya adalah cantik atau ganteng, tidak menjadi masalah, itu normatif. Pertimbangannya soal keturunan. Ini gimana nih keturunannya? Apakah kakeknya atau bapaknya gila apa enggak? Jadi orang baik-baik enggak? Gitu. Dia orang baik-baik enggak? Ini anak keturunannya orang nakal atau orang baik-baik, kiai atau orang biasa gitu. Ini menjadi pertimbangan juga boleh-boleh saja. Atau pertimbangan harta atau kekayaan, ini juga tidak apa-apa. Cuma bila di antara 3 itu di dalam Islam memilih 1 lagi tambahan, yaitu dinnya, yaitu agamanya, yaitu imannya. Ini ada di dalam kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya membuat bab Al-Akhfa Fiddin, yaitu sekufu dalam agama. Ini catatan tebal bagi para pemirsa, bagi jombluwati yang mau menikah, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau punya menantu. Jadi sekufu dalam iman ini harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Harus. Cuma kalau masalah harta, masalah nasab, ningrat atau tidak, atau dalam masalah cantik atau tidak,
itu bisa ditawar karena cantik atau ganteng itu relatif. Seperti itu. Kan ada kesepakatan di antara kita. Cantik ganteng itu relatif, tapi kalau jelek sepakat. Iya, ini sudah menjadi pembahasan anak-anak muda. Bila si fulan jelek atau enggak, sepakat kita semuanya. Tapi kalau cantik relatif. Gitu. Cuma kalau harta pun juga sebenarnya relatif kan. Siapa yang ngerti ini? Si fulan kaya atau tidak? Juga menurut kita, si fulan ini kaya menurut kita. Menurut orang yang lain yang lebih kaya lagi, tidak kaya. Relatif kan? Iya. Dan kita juga tidak tahu setelah nikah itu jadi gimana kan? Gimana nggak ngerti juga gitu. Kalau masalah cantik ganteng kan, kalau sudah nikah, kalau di opening juga cantik loh. Cantik juga ya. Nah itu nanti ada satu analisa. Kecantikan wanita itu murninya gitu. Itu ketika awal-awal nikah. Tapi nanti ketika sudah 10 tahun, itu terlihat bojone ngopeni apa ora. Gitu. Oh iya. Iya. Gitu. Maka kembali kepada hadis Rasulullah. Imam Bukhari membawakan satu riwayat yang sahih di dalam kitabnya. Kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan pada 4 hal pilihan manusia. Dikatakan wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislamannya. Sebab kalau tidak, maka niscaya kamu akan merugi. Di situ ada kata-kata tarobat yadak, yaitu tarobat yadak itu tangan kamu akan terkena banyak debu. Artinya apa? Kesusah payahan. Kesusah payahan. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Ya. Kan agama itu katanya paling penting, harga mati. Kok kenapa ditempatkan yang paling belakang, enggak awal gitu kan? Sebenarnya bukan ditempatkan yang paling awal, bukan paling akhir. Ini diksinya Rasulullah SAW justru keren sekali gitu. Gimana? Kebanyakan orang itu memilih pada 3 hal. Maka di situ penekanan kalimat itu ada pada agama. Bukan ditempatkan paling akhir, justru yang paling utama karena itu yang paling ditekankan. Jadi agama itu yang paling utama. Maka kalau saya mengambil istilahnya Buya Hamka, harta itu 0. Kemudian kecantikan itu 0. Dan nasab ningrat atau tidak itu 0. Tapi kalau agama itu 1. Artinya kalau kita memilih dengan wanita yang beriman, itu kita dapat 1. Nilai 1. Agama tadi. Agama. Tapi kalau dia sama-sama beragama, ternyata cantik, tambah 0 di belakangnya. 10. Iya. Tapi kalau ternyata sudah sesama Islam, cantik, ternyata dia keturunan ulama atau keturunan ringrat, tambah 0 lagi, jadi 100. Kalau ternyata dia sudah cantik, dia keturunannya ulama, ternyata dia juga kaya, ditinggali banyak warisan, berarti 0-nya 1 lagi berarti 1000. Perfect. Sebaliknya, kalau ada orang hanya menilai dari cantiknya saja, 0. Sudah cantik, kemudian dia ningrat, kemudian dia kaya, tapi dia tidak sesama agama. Hanya 0, 0, 0. Gak ada nilainya. Seperti itu, Bang. Ya, jadi agama itu nomor 1. Ini, lah tinggal kita sekarang keberuntungannya pada titik apa? Lah ini yang penting sekali. Nah, seringkali ada yang bertanya, Bang, apakah wanita itu dicipta untuk dipilih atau boleh memilih? Kan? Ya ada. Seperti itu ya. Kebanyakan cewek gimana tuh, Bang? Biasanya pertama itu jual mahal dulu. Jual mahal.
Iya. Biasanya kalau yang pertama itu yang perjuangan itu laki-laki, Pak. Tapi kalau sudah kena, nanti yang berusaha mempertahankan itu wanita. Oh gitu. Soalnya wanita itu dengan rasa gitu. Oh. Jangan tinggalin aku, Bang. Jangan tinggalin aku gitu ya. Ya. Ada satu kitab namanya kitab Al-Kawakib Haula Rasul. Ini adalah kitab dikarang oleh Syekh Abdul Halim Al-Khafazi. Di dalam kitab ini beliau menuliskan ada 9 cara yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal minang meminang. Ini keren ini, Bang. Tapi tidak mungkin ini kita bahas 9-nya. Nanti kita kupas khusus bagaimana dalam kehidupan Rasulullah itu terjadi minang meminang. Nah, itu penting kan. Ada 9 soalnya. 1 jam sendiri. Tapi yang ingin saya angkat adalah bahwa minang meminang itu sebenarnya antara laki dan perempuan itu boleh siapa saja yang duluan. Normalnya siapa yang meminang? Laki-laki. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah, perempuan meminang dulu juga pernah ada. Jadi tidak apa-apa kalau cewek nembak laki-laki dulu? Tidak apa-apa. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dan itu justru di awal pernikahannya Rasulullah, ketika Sayyidah Khadijah itu menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nembak duluan gitu. Artinya sebenarnya kita tidak perlu memandang hina apabila ada akhwat, ada janda muslimah, ada di antara perempuan wanita Islam itu ternyata menawarkan diri kepada kepada lelaki yang soleh itu tidak hina. Bahkan dalam riwayat yang sahih ada seorang sahabiah yang dia menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Ya Rasulullah, nikahilah aku gitu. Wajar nggak? Zaman dulu setiap wanita itu tentu pengen sekali untuk dinikahi sama Rasulullah. Ternyata ada wanita yang nekat untuk mengajukan diri. Ya Rasulullah, jadikan aku ini istrimu. Itu kalau cara Jawa kan gak patek osopan. Unggah-ungguhnya gak ada. Cuma dalam Islam itu dipandang sesuatu yang sah-sah saja dan boleh-boleh saja.